Buntut pencapresan Anies, Jokowi berhentikan para menteri dari Nasdem jadi permintaan para relawan. Tujuannya paling penting adalah bagaimana mencopot 3 kader Partai Nasdem yang ada di kabinet Pak Jokowi. Karena kami melihat Pak Jokowi itu tuh pure melihat kepentingan bangsa ini. Terkait dengan bagaimana menyatukan visi misi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini kan sudah hilang kursi dari Partai Nasdem dengan mereka memilih si Anies Baswedan. Nah, jadi kita harus keluarkan. Kalau sudah tidak sejalan, harus dicopot. Ada 2 tuntutan publik terkait manuver politik dari Partai Nasdem dan juga Anies, yaitu mundurnya menteri-menteri asal Partai Nasdem dari kabinet Pak Jokowi, lalu juga segera mundurnya Anies, nggak usah nunggu tanggal 16 Oktober. Karena Anies sudah kebanyakan ngelayap ngurus pencapresan daripada menuntaskan kewajiban dia sebagai gubernur. Meski nggak terlalu berguna juga sebenarnya. Bukan cuma menteri ya, kalau perlu, kalau ada komisaris-komisaris mundur, itu permintaan publik. Nasdem ini juga aneh. Setelah deklarasi, Anies yang disuruh ke sana kemari melobi partai yang mau koalisi. Sampai saat saya ngonten ini, belum ada partai yang sudi koalisi sebenarnya. Kalau partai atau kelompok manapun, organisasi manapun sudah keluar dari jati diri dan menabrak prinsip ideologi untuk membela merah putih, harus ada keberanian untuk bersikap. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta berhentikan para menteri dari Partai Nasdem. Hal tersebut jadi satu di antara poin yang dikemukakan relawan Jokowi buntut pencapresan dari Anies Baswedan oleh partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Para relawan Jokowi melihat Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Pun kini beberapa kader partai Nasdem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya. Dideklarasikannya figur Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dirasa para relawan berlawanan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi. Mereka juga mengatakan tidak ingin bangsa Indonesia dibuat kacau oleh kelompok intoleran, radikal, dan pengasong khilafah dengan diselaraskannya Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Freddy Moses Ulemle, bagian dari relawan Jokowi saat membaca surat terbuka Senin 10 Oktober 2022 di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu merupakan terbaik dari yang terbaik. Inilah mengapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini, kata Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Surya Paloh meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan. Insya Allah jika saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, ujarnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, dalam hal ini Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Namun hal yang direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerjasama partai politik mendukung pemerintahan Jokowi. Ya, prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa, hanya saja partai politik mengusung Pak Jokowi terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, kata Hasto Kristianto kepada wartawan Senin 10 Oktober 2022. Kerjasama politik atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan harus kerjasama yang bertahan lama, tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung Pak Jokowi ini, sambungnya. Dengan komitmen itu, seharusnya ketika pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama. Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua harus mendukungnya.